sudah ditentukan tema di dalam ibadah kita ini dari Filipi 2 ayat 1 sampai 9. Saya baca satu ayat saja. Ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Saya ambil sebagai inti-inti yang pertama memasuki tema ini, khususnya dari ayat 1 itu. Saya perhatikan ini ayat adalah ayat yang luar biasa, ya, tidak biasa-biasa, luar biasa. Jadi untuk mungkin lebih mudah dicerna, maka saya ambil yang pertama adalah ada peraturan, ya, nasihat. Nasihat itu peraturan. Mungkin kalau di dalam pemerintahan dari tadi kita dengar itu peraturan. Mulai mungkin dari yang tertinggi peraturan presiden, gubernur, bupati, dan lain-lain. Jadi kunci masuk dalam firman ini supaya bisa mengalami, yaitu mengasihi, maka harus diawali dengan sesuai dengan peraturan. Jangan lari dari peraturan. Karena di dalam Kristen juga, kalau kita ada di dalam, ya ini kita di Indonesia NKRI, ya, kalau di dalam yang lain mungkin kerajaan. Jadi peraturan dari pemerintah itu sepanjang tidak melawan kehendak Tuhan, itu juga sama caranya kita menurutinya dengan perintah Tuhan. Itu sebabnya di dalam Roma pasal yang ke-13 ayat yang ke-8 bahwa peraturan dari pemerintah yang ada, ya, kalau itu tidak pemerintahan komunis dan pemerintahan yang tidak percaya Tuhan, ya mungkin teori-teori yang lain, teori evolusi, ya, kalau memang tidak melawan kepada firman Tuhan, kita semua harus menganggap peraturan itu harus bagaikan langsung dari Tuhan. Ini caranya. Dan memang kita semua harus memiliki kehati-hatian. Harus benar-benar lebih teliti. Karena peraturan ini harus dimengerti, harus diteliti, harus menyesuaikan hidup. Gampang sekali kita bisa keluar dari kebenaran kalau kita tidak berhati-hati. Salah satunya ini kata-kata bahasa Batak ini dengan bahasa Indonesia, kalau nggak mengerti benar bisa salah loh. Kalau kita berkata amang-amang, itu bukan amang asli lagi. Amang-amang itu sudah bukan bapak yang asli, itu bapak mainan. Kalau kita bilang inang-inang juga, loh, kalau dalam bahasa Batak itu udah inang yang bukan asli. Bisa inang 1 jam, bisa inang disewa 1 malam. Itu inang-inang. Makanya ya semua harus ada ketelitian supaya jangan sampai salah. Saya juga pernah, karena saya bukan orang Manado, jadi mereka paham. Saya hanya bilang begini, ada tanah bagoyang.
Padahal tanah goyang itu nggak salah. Cuma saya tambah bah. Kalau sudah bah goyang, nah itu sudah salah, itu sudah. Itu di dalamnya itu sudah suasana yang tidak karu-karuan. Jadi harus bilang tanah goyang. Nah gitu. Saya ditegur pada saat itu, saya senang. Karena saya sudah mengerti kita ini harus sesuai dengan arahan. Ini. Jadi untuk mengalami keberhasilan itu harus sesuai peraturan. Semua tadi yang diterangkan di sini, kalau kita lari dari peraturan, nggak ada yang bisa berhasil di situ, nggak bisa dapat. Sama ketua juga kalau nggak sesuai dengan peraturan ya daerah, kita juga bisa menjadi lawan dan bakal bisa berjalan terus. Tapi kalau saling mengerti dan saling menyesuaikan, pasti terberkati. Hanya di dalam apa yang sudah ditentukan oleh panitia ini, kita harus masuk dalam peraturan Yesus Kristus. Jadi kasih juga bukan kasih manusia, karena kasih ini bermacam-macam. Ada kasih peraturan keinginan daging, ada kasih perserikatan, ada kasih kalau bahasa Batak si suli-suli, leonau lihat kok. Nah ini ada kasih karena hubungan darah. Jadi apa yang disebutkan di dalam Filipi 2 ini ada kasih yang sangat tertinggi karena ini kasih Yesus Kristus. Semoga semua orang Kristen bisa mengerti dan bisa mewujudkan ini dalam setiap tindakan. Dan kalau ini bisa diwujudkan dalam tindakan, kita mengalami berkat yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia. Tuhan berbuat hal yang luar biasa. Karena kalau Tuhan berbuat hal yang luar biasa, itu berkat tidak pakai susah payah. Contohnya, kalau kita mau cari ikan paus di laut lepas, itu belum tentu dapat. Tapi kalau itu di bawah itu kan ada sungai kecil di situ, ada ikan besar di situ. Ya justru karena sungainya kecil yang nggak bisa lari kemana-mana, tinggal ngambil aja. Tapi bagaimana itu bisa mungkin? Kalau bukan mukjizat Tuhan itu tidak bisa terjadi. Mana mungkin di situ ada ikan yang besar. Tapi kalau Tuhan yang mengadakan berkat, tidak ada yang mustahil. 5 roti juga dimakan 5.000 orang. Bisa. Tidak ada yang mustahil. Itu 5.000 orang bapak-bapak. Belum lagi ibu-ibu, belum lagi anak-anak. Ya. Hanya mungkin saat itu belum ada istilah suka dipalas. Jadi biarpun lebih 12 bakul masih tetap bisa dihitung. Coba mungkin kalau diplastikin semua langsung hilang, jadi nggak kelihatan lagi besarnya mukjizat itu. Jadi itu boleh terjadi kalau kita sesuai dengan peraturan Kristus. Tadi peraturan-peraturan yang mulai dari peraturan presiden, gubernur, bupati, peraturan daerah, semua tadi kita sudah dengar. Nah, kalau di dalam peraturan Kristus, berkat itu tidak hanya karena kita kuat, pintar, mampu, tetapi kalau kita baca juga di dalam Amsal Sulaiman, biar kita klaim berkat ini bagi kita. Pasal yang ke-10 ayat yang ke-22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi ada mukjizat yang dari Tuhan. Kalau kita sudah mengikuti caranya Tuhan, jalannya Tuhan, maka bukan hanya karena kekuatan kita,
bukan karena gagah kita, tapi di dalam 1 Korintus pasal yang kedua ayat 9, yang tidak mungkin di hati manusia, yang tidak mungkin dalam pikiran manusia, yang tidak pernah dilihat oleh mata manusia, tapi Tuhan bisa perbuat bagi orang yang mengasihi Dia, alias yang mengikuti peraturannya. Saya yakin bangsa Indonesia ini akan maju kalau kita semua mengikuti peraturan yang sudah ditentukan. Hanya yang buat peraturan juga harus jujur. Jangan nanti ya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Cuma yang kecil-kecil aja yang kena. Tapi semua harus jujur, mulai dari pemerintah. Wah, kalau ini semuanya boleh mengikuti peraturan, NKRI tidak lama akan maju. Makanya Bapak Presiden kita berantas korupsi, berantas kejahatan. Tadi sudah disinggung-singgung juga. Biar sampai dalam usaha paling kecil. Jangan, ya kalau tebar pesona boleh lah ya. Kayak itu senang. Membuat muka bisa tertawa. Tapi kalau tebar paku, itu caranya untuk dapat berkat. Itu sangat salah sekali. Di dalam Amsal Sulaiman tadi, saya akan bacakan di sini satu hal yang sangat tidak baik. Amsal Sulaiman 11 ayat 1. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Jadi jangan sampai dari jalan yang salah. Belajar jujur. Kalau sudah mulai hidup benar, pasrah kepada Tuhan, beribadah dengan benar, saya yakin bukan karena besarnya modal Tuhan sanggup memberkati, bukan karena besarnya usaha Tuhan sanggup memberkati. Apalagi nanti sudah ada yang bantu kita dalam bimbingan dari Bapak Agus Samunangan juga, ya. Walaupun bukan manusia itu segala-galanya bagi kita, Tuhanlah segala-galanya bagi kita. Tuhan pasti membuka berkat itu. Tuhan yang punya langit bumi segala isinya, dari tidak ada menjadi ada, itu Dia lakukan. Tidak sulit Dia memberkati kita semua. Makanya harus ada nasihat. Jadi yang pertama, saya mau hidup baru, saya mau hidup benar. Nasihat dari firman Tuhan adalah 66 kitab kita. Mulai dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Kalau itu kita pelajari, itu kita baca setiap hari, dan terus seberapa yang dapat, ya kalau itu kita perhatikan, saya yakin Tuhan yang Maha Kuasa, dan kalau Dia yang membuka jalan bagi kita, itu kita bisa mendapat berkat yang tidak sulit. Jadi menuruti peraturan Tuhan, firman Tuhan, peraturan daerah, peraturan presiden ada sendiri-sendiri. Semua itu bekerja bersama. Dan kalau kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan kita akan memberkati kita. Sehingga terjadilah bagi kita ini, ya, satu, hasadaon, sadatahi, sadaroha, ya, baru berkat-berkat, pasu-pasu, nah itu berkat-berkat, agabion, nah, hamuraon, mungkin tidak lagi seperti bahasa dulu ya. Nah, dia bilang begini, saya tubuh mana kamu songon obun nasumoro bintang narumiris. Wah, banyak banget nanti ya. Nggak keurus lagi, sekali bikin kuliah 10 aja udah repot. Ya udah yang sepantasnya aja lah, tapi Tuhan pasti atur yang terbaik. Nah ini hanya Tuhan pasti memberkati kita. Hagabion, Amoraon, Hasanapon, Anggoluan, Salilin, Nililin. Nah, itu sebabnya harus mengikuti peraturan firman Tuhan
semua ini akan terjadi bagi kita. Semua karakter kita dirubah yang tidak baik. Moluadong na julo, kosong, elak, late, bea, hotel. Itu semua hilang. Dan kalau semua itu hilang, yang ada bagi kita kesatuan, keindahan. Amen. Ya, sopan, soban, semua kita diberkati oleh Tuhan. Amen. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.